Five, four, three, two, one, and close the show. Hello Parfum People dari sama-sampai Merauke Indonesia tuh satu, kembali bersama saya Irwan Milan Parfum IMP. Dan saya akan membahas sebuah pertanyaan paling klise, paling normal, dan paling sering ditanyakan sepanjang saya membuat channel YouTube. Pertanyaan ini saya sering dapatkan di DM Instagram, di channel YouTube, atau di chat WA langsung. Mereka selalu bertanya pertanyaan yang normal, wajar, dan klise ini. Pertanyaan apa itu? Yaitu, Kak, saya ingin membeli parfum merek ini. Kira-kira awetnya berapa lama ya di saya ya? Dan juga pertanyaan seperti, Pak, parfum apa yang awet banget buat diri saya? Dan kira-kira awetnya bisa tahan lama di saya. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat sering, klise dan normal dan wajar ya guys. Wajar banget kalian bertanya seperti ini. Tapi ingat, jawabannya tentu saja saya akan jawab singkat, padat, dan jelas. Dan jawaban ini sudah sering saya jawab dari awal membuat YouTube sampai ke depannya, sampai seterusnya. Jawaban saya akan selalu sama. Apa itu? Tonton terus Boom Baby, let's go! Yuk kalian semua mari kesini, channel parfum terbaik di negeri ini. Isinya info-info dan edukasi, bukan cuma review dan basa-basi. Ayo beli parfum dong yang pasti asli. Buruan di subscribe, tunggu apa lagi? Karena hidup ini cuma satu kali. Moga gue diundang di podcast Om Deddy. Yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Harum, segar. Oke guys, itu dia pertanyaannya tadi, kalian sudah lihat ya. Kak, parfum saya ingin beli parfum ini, kira-kira awetnya berapa lama di badan saya, Kak? Nah, ini dia jawabannya guys. Jadi gini loh guys, jawaban ini tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena keawetan sebuah parfum di badan orang, di tiap-tiap orang itu pasti beda hasilnya. Seperti itu, simple, mudah, dan jelas. Saya jadi teringat seorang YouTuber parfum ternama di Indonesia. Kalau kalian melihat video dia, mungkin 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, kalian bisa lihat nontonnya. Kalian akan melihat dia selalu bilang, parfum ini awetnya 8 jam, parfum ini awetnya 10 jam, parfum ini awetnya 5 jam. Dia selalu bilang itu, kalau kalian bisa lihat sendiri ya videonya ya. Dan ternyata apa guys, hasil yang didapat ternyata adalah komplainan. Kalau kalian bisa lihat, banyak chat yang bertanya, Kak, saya udah beli parfum ini kok awetnya nggak 10 jam seperti yang kakak bilang. Kak, kok saya udah beli parfum ini kok cuman 2 jam di saya, kok cuman 4 jam, kakak bilang 10 jam. Nah, akhirnya dia sering mendapat komplainan dan ya gitu deh, dan kritikannya dari customer yang sudah membeli. Itulah hasilnya. Makanya sekarang YouTuber parfum ini, kalau kalian lihat video-video dia yang sekarang terbaru, dia sudah mendisklaimer bahwa keawetan parfum itu adalah di badan dia. Jadi dia sudah tidak pernah ngomong lagi, parfum ini pasti awet 10 jam atau parfum ini 8 sampai 10 jam. Dia tidak akan berani lagi. Kenapa? Karena komplainan, kritikan, dan juga orang-orang pada marah karena ternyata orang beli parfum itu karena dia bilang awetnya 10 jam, ternyata hasilnya jauh dari itu. Makanya dari sekarang dia sudah tidak berani nulis seperti itu atau ngomong seperti itu. Ya wajar, karena memang apa? Karena keawetan sebuah parfum itu beda-beda guys, di tiap badan orang. Saya sudah dari awal membuat YouTube, saya tidak pernah bilang parfum ini awetnya 12 jam pasti, 10 jam, 8 sampai 10 jam. Nggak akan bisa guys. Kenapa? Karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi setiap orang. Gitu loh. Bayangkan orang kembar aja karakternya beda. Nah, orang kembar nih, padahal yang kembar siam ya, itu beda. Apalagi kita dengan tiap orang itu beda banget. Pertama, banyak sekali yang beda. Apa aja? Jenis kulitnya udah pasti beda. Ada yang lembab, ada yang kering, ada yang gampang keringetan, ada yang lain-lain. Itu pertama, jenis keringet. Jenis kulit. Kedua, keringetnya. Ada orang yang gampang keringetan, ada yang orang yang susah keringetan, ada yang keringetnya banyak, ada yang keringetnya sedikit. Macam-macam lagi, belum lagi bau-bau aroma keringat orang juga beda-beda lagi. Itu beda lagi guys, itu ngaruh banget. Belum lagi apa, pola makan juga ngaruh, pola minumnya juga ngaruh, karena 80% tubuh kita isinya air. Jadi kalian bayangkan, kalau orang yang sering minum sama yang tidak sering minum, pasti hasil semprotannya ke kulit dia pasti beda lagi. Belum lagi apa guys, aktivitas orang itu di indoor apa di outdoor, di ruang AC apa tidak di ruang AC apa tidak di ruang AC. Belum lagi kotanya ya, kota orang juga beda-beda. Ada yang panas banget, ada yang di Bandungnya beda, ada yang di kotanya panas, yang di Lembangnya dingin. Itu udah beda. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di kota, ada yang kayak di Jakarta, ada yang asapnya banyak, ada yang kotanya tenang, sepi.
belum lagi iklim di kotanya ya, di Papua dengan di Aceh tentu iklimnya udah beda lagi ya. Ini kan ngaruh semua guys, ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi tidak akan pernah ada satupun orang di dunia yang bisa meyakinkan, nih lu pakai ini 10 jam, gak akan bisa guys. Bayangin dia ngomong gitu, yang beli orang Papua, di Papua iklimnya beda, dia tinggal di dekat gunung atau dia tinggal di pantai misalnya, ya kan beda lagi hasilnya guys. Bagaimana mungkin Anda ngomong parfum ini 8 jam? Come on, jangan seperti itulah. Makanya dari awal saya selalu bilang kawetan sebuah parfum beda-beda, dan itu jawabannya akan selalu sama. Saya dari awal sampai akhir nanti, sampai kiamat saya jawabannya saya akan sama. Beda-beda hasilnya Bu, beda-beda hasilnya Pak. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Yang saya sebutin itu belum, masih banyak lagi faktor lain. Ngerokok apa enggak, itu juga termasuk. Bener gak orang yang ngerokok apa enggak? Belum lagi, aduh banyak banget nih guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus contohnya juga kenapa ini guys, kayak kita masak nasi goreng. Kita masak nasi goreng buat 100 orang. Kita masak set udah masak. Kita kasih ke keluarga kita dulu ya, dari 100 orang mungkin 4 keluarga kita kasih. Enak mah, enak Pak, enak sekali. Karena anak-anak kita ngomong, atau suami istri kita ngomong enak. Kenapa? Karena mereka udah biasa makan nasi goreng kita, jadi bilang enak. Tapi saat Anda kasih ke 95 orang lainnya, apa jawaban mereka? Pasti beda guys. Ada satu bilang kurang pedas, ada yang satu bilang kepedesan, ada yang satu bilang keasinan, ada yang satu bilang kemanisan, ada yang satu bilang kurang garam, ada yang satu bilang ini bumbunya kurang, ada yang ini bumbunya kebanyakan. Banyak banget, nasinya lembek, belum lagi nasinya ini satu malah kok ini kematangan, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Itu dia, parfum seperti itu. Jadi hasilnya pasti beda di tiap orang. Sama seperti Anda memasak nasi goreng buat 100 orang. Jawaban 100 orang itu pasti beda-beda, pasti yakin. Nggak akan, ya yang ngomong enak pasti ada 20-30 orang ya kan, tapi yang sisanya pasti beda lagi. Kurang lebih gambarannya seperti itu guys. Jadi buat kalian yang ingin membeli parfum, akan lebih baik kalau kalian coba sendiri di kulit kalian. Dan kalian mungkin semprot dulu di mall atau di mana kalian semprot, atau beli di can-nya atau beli filenya, kalian semprot terus kalian coba. Oh kurang lebih awetnya cukup lama nih di kulit juga, atau bisa juga di baju ya. Biasanya di baju lebih lama tahannya ya. Jadi kalau baju kita belum cuci, besokannya biasa masih kecium. Jadi kulit bisa, di baju mungkin lebih lama lagi. Dan juga bisa juga kalian pakai sehabis mandi ya. Biasanya kulit kita masih lembab, setelah mandi kalian bisa semprot parfum. Makanya biasanya kalau habis mandi lebih awet. Terus bisa juga pakai lotion ya. Kalian olesin lotion, misalnya mau taruh di sini, olesin lotion di sini baru semprot. Atau juga semprotnya lebih banyak ya, jangan pelit-pelit. Misalnya kalian cuma 2-3 kali semprot, pengen lebih awet ya kalian semprot 6 kali gitu loh, 7 kali gitu loh. Kurang lebih diakal-akalin aja ya biar lebih awet. Dan masih banyak hal-hal lain ya. Pokoknya intinya kalian logik aja ya gitu loh. Jadi jawabannya seperti itu guys. Keawetan sebuah parfum di tiap badan orang beda-beda hasilnya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Dan setiap orang kulitnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ya kan, ada orang yang suka aroma manis, ada yang tidak, ada yang suka aroma oud, ada yang suka aroma rempah, ada yang suka aroma bunga, whatever. Itu aja udah banyak sekali. Makanya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya akan jawab seperti itu terus. Dan biasanya orang mungkin ada yang nggak puas, ada yang puas, tapi jawaban saya tidak akan berubah. Saya tidak akan pernah bilang, parfum ini 10 jam, belilah. Tidak, karena itu agak membohongi ya, karena beda-beda pasti hasilnya. Apalagi kebanyakan customer saya di luar kota, di luar pulau, yang tentu saya iklimnya pun sudah beda, dan saya harus bertanggung jawab dengan pembelian mereka ya. Kurang lebih seperti itu guys. Dan intinya untuk lebih awet parfum itu kalian sudah tahu tadi ya, semprot lebih banyak di titik-titik atau di baju, pakai lotion juga bisa setelah mandi. Dan juga sebentar saya coba baca, saya udah catat tadi sebentar. Beli tipe parfum yang lebih awet ya. Kalau kalian merasa EDT, Eau de Toilette kurang awet ya, kalian beli yang EDP-nya atau parfumnya. Walaupun nggak semua merek, ada tipe parfum yang nggak semua merek ya. Hanya beberapa brand seperti Dior Sauvage itu ada EDT, EDP, ada parfumnya. Tapi nggak semua merek seperti ya. Pokoknya kalian bisa cari brand lain, misalnya tidak ada EDP atau parfumnya, kalian beli brand lain ya, yang mungkin ada EDP, ada parfumnya. Itu biasanya pasti lebih awet, karena essential oil yang terkandung di dalam parfumnya lebih banyak atau lebih besar. Dan juga jangan menggosok-gosok parfum juga ya, jadi habis semprot langsung begini. Jangan, itu malah cepat hilang ya guys. Itu dia. Dan yang terakhir adalah, kadang kita udah semprot banyak,
terus udah 3 jam kita merasa, aduh kok udah nggak bau lagi ya, ini palsu nih parfumnya. Enggak guys, kadang gini loh, hidung kita fitrahnya tuh kalau kita sudah sering pakai parfum itu, jadi hidung kita udah terbiasa, otak kita udah terbiasa, udah adaptasi, jadi seakan-akan kita malah udah nggak cium lagi aroma itu. Padahal enggak, kalau kalian tanya ke orang lain pun, orang lain masih cium, oh masih kok kecium gitu. Jadi karena otak dan pikiran kita sudah terlalu sering mencium aroma itu, jadi kesana kita 2 jam udah nggak cium lagi, padahal nggak, sebenarnya orang lain nyium, cuman kita sudah terlalu beradaptasi hidung kita dengan aroma itu. Oke guys, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat saya, dan semoga bermanfaat, dan semoga tidak ada lagi yang berani ngomong parfum ini awetnya 20 jam, oke? Parfum ini 25 jam, 25 jam mana ada. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa pakai parfum hari ini. Oke, thank you dan peace you. Mantap betul bosku.